Baik, cinta itu ada rasa di dalam hati, dan Allah nyuruh kita mencintai semuanya. Cintai diri sendiri, cintai keluarga, cintai orang lain, tapi cinta karena Allah. Cinta karena Allah, bukan cinta karena kecantikan. Sehingga nanti kalau cantiknya sudah hilang, ada kan orang yang cantiknya hilang, bukan karena menua, tapi mungkin karena sakit, karena kecelakaan, terjadi kebakaran misalnya, dan seterusnya. Lalu hilang cintanya, padahal dia tetap harus dicintai karena dia adalah istri misalnya begitu. Yang tidak boleh adalah cinta secara berlebihan. Maka cintai Allah dan Rasulnya, baru cinta pada yang lain. Jangan dia yang nomor satu. Anak harus cinta pada orang tua, orang tua harus cinta pada anak, suami cinta pada istri, istri cinta pada suami, dan seterusnya. Kita boleh mencintai. Nah, karena kita cinta, maka nanti ada tanggung jawab terhadap yang kita cintai. Tanggung jawab. Karena dia cinta kepada istri, kepada anak, maka dia mau berjibaku mencari nafkah. Kenapa? Tanggung jawab. Dan seterusnya begitu. Jadi bukan tidak boleh cinta, yang tidak boleh adalah cinta yang berlebihan. Cintaku hanya untukmu. Kan ada istilah begitu. Itu kayak yang tadi disebut orang pacaran tuh suka begitu. Cintaku hanya untukmu. Emaknya aja nggak kebagian cinta, sehingga emaknya sakit, harusnya dibawa ke dokter misalnya, dibawa ke rumah sakit, nggak mau nih anak membawa emaknya ke rumah sakit. Kenapa? Dia udah janji sama pacarnya mau nonton di bioskop. Entar aja mak. Entar kapan? Entar saya pulang dari bioskop. Itu yang tidak boleh. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Ini dulu. Ya, ini dulu. Ya, silakan. Sekarang ini kan zaman media sosial. Lalu orang menggunakan media sosial untuk berusaha, untuk berdagang. Boleh-boleh saja. Yang penting adalah jujur. Namanya jujur itu di media sosial maupun yang dagangnya berhadap-hadapan, penjual pembeli, itu juga harus dua-duanya. Nah, sekarang berhadap-hadapan aja orang tidak jujur. Bagaimana yang online? Yang orang tidak lihat langsung barangnya, cuma dipoto, cuma di video. Ya, kembali kepada kejujuran. Jangan sampai ada penipuan. Ya, kalau penipuan itu jelas tidak halal. Maka kalau orang dagang secara konvensional, kalau enggak jujur, rezekinya enggak 100% halal. Dia dapat rezeki yang halal tapi enggak 100%. Kenapa? Karena keuntungan itu ada unsur bohongnya. Ya, misalnya dia beli barang seharga 50.000. Yang ngambil barang, beli barang seharga 50.000. Dia bawa ke pasar. Lalu orang mau beli, "Pak, ini berapa, Pak?"
150. Boleh ngasih harga 150, boleh 200 juga boleh. Lalu kan orang nawar 50 deh. Ya 50 sih belinya juga belum dapat, Pak. Nah, ngomong belinya belum dapat 50 itu namanya dia berbohong. Belinya dapat 50, cuma untungnya yang belum dapat. Dan seterusnya. Jadi yang penting jujur. Sehingga saya bisa saja menjualkan barang milik Bapak. Barangnya tetap di rumah Bapak. Perjanjian saya dengan Bapak. Pak, nanti kalau ada yang kirim, kalau ada yang pesan kirim ya dari tempat Bapak. Tapi sebagai orang yang menjualkan, mestinya saya tahu barang itu, karakteristiknya, ciri khasnya. Misalnya ada ukurannya, ada beratnya dan seterusnya. Lalu saya mempromosikan. Nah, terus ada orang mau beli. Maka saya hubungi lagi Bapak. Pak, ini ada yang mau beli. Satu buah, namanya ini, alamatnya ini. Nanti uangnya saya transfer. Boleh begitu. Jadi semua terpulang kepada kejujuran. Yang tidak boleh ada unsur perjudian, unsur spekulatif. Baik, begitu Pak. Ada batasnya apa enggak itu cinta? Ya, batasnya ketika kita mengabaikan Allah dan Rasulnya, mengabaikan kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Misalnya saya cinta kepada istri, boleh, harus. Tapi saking cintanya sama istri, apa yang saya dapat, uang misalnya, semua saya kasih istri. Orang tua saya nggak kebagian. Kalau mau sedekah, ngomong-ngomong kepada istri, saya mau sedekah nih, nggak boleh. Sedekah, buat kita aja masih kurang. Akhirnya apa? Nggak sedekah. Karena apa? Kalau saya sedekah, istri saya marah. Nah, itu namanya melanggar batas. Jadi ketika kita melanggar batas-batas ketentuan, itu namanya melewati batas dalam mencintai sesuatu. Jadi ada yang harus kita cintai, prioritasnya, dan ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau itu sampai terabaikan, itu namanya melewati batas. Jadi batasnya di situ. Nah, boleh kita mencintai apa saja, siapa saja, tapi itu tadi, cinta itu karena Allah. Karena Allah itu karena Allah nyuruh kita mencintai. Apa, siapa yang Allah cinta, kita cintai. Itu namanya cinta karena Allah. Misalnya begini, ada orang brengsek, dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya benci sama orang itu. Benci sama orang itu karena perbuatannya, bukan orangnya sebenarnya. Cuma kan menyatu antara orang dengan perbuatan. Saya benci sama perbuatannya, jadi benci juga sama orangnya, kan gitu. Sekarang itu orang udah taubat, udah baik. Saya masih aja benci sama dia, masih benci sama dia. Ini yang nggak boleh nih. Ini namanya benci bukan karena Allah. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena Allah cinta, kita cinta.
Meskipun kita masih ada rasa nggak suka sama dia, tapi Allah udah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada yang bertaubat dan membersihkan diri. Allah udah cinta sama dia, masa saya masih benci? Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Untuk semuanya begitu. Saya cinta sama dia. Kenapa? Karena dia suka berbagi. Saya suka ditraktir makan sama dia. Saya jadi cinta sama dia. Sekarang dia bangkrut, utangnya banyak, nggak bisa dia mentraktir lagi. Apa terus saya jadi nggak cinta? Mestinya saya tetap cinta. Karena dia lagi bangkrut, dia lagi susah, sekarang giliran saya yang traktir gitu. Jangan maunya ditraktir melulu. Belakangan ini di masjid-masjid ada yang disebut Jumat Berkah. Ngasih makanan pada jamaah sholat Jumat. Boleh, bagus. Tapi kita jangan maunya dibagi terus. Kenapa kita tidak berbagi? Kenapa kita tidak membagi, tapi maunya dibagi? Bahkan akhirnya apa? Sholat Jumat di masjid sana aja tuh Al-Ikhlas. Emang kenapa? Habis Jumat kalau di sana mah ada dapat makanan. Jadi dia pergi ke masjid Al-Ikhlas itu karena makan. Begitu. Nah, jadi cinta karena Allah, benci. Apa ada yang tidak boleh kita cintai? Ya ada. Kemaksiatan, pelaku-pelaku kemaksiatan, jangan kita cintai. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dalam konteks tidak berimannya yang kita cintai, yang tidak kita cintai. Sebagai sesama manusia kita harus mencintainya. Jadi yang Allah tidak cinta jangan kita cintai. Yang Allah benci harus kita benci. Makanya ada cinta karena Allah, ada benci karena Allah. Itulah yang menyempurnakan iman. Jadi iman kita sempurna salah satunya kalau kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Dulu saya cinta banget, saya suka sama orang ini. Sekarang saya benci, saya nggak suka. Emang kenapa? Dia nggak nraktir saya. Kalau dulu kan dia suka mentraktir, sekarang udah nggak, saya nggak suka lagi sama dia. Nah itu cinta dan benci karena nggak ditraktir, bukan karena Allah. Baik, begitu Pak. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.